1. Kontribusi Indonesia dalam ikut serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, antara lain berbentuk misi Garuda. Pengiriman misi kontingen Garuda ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam A-Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, B-Alinea 2 Pembukaan UUD 1945, C-Alinea 3 Pembukaan UUD 1945, D-Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, E-Alinea 5 Pembukaan UUD 1945. Jawaban yang benar adalah B. Pengiriman misi kontingen Garuda ini sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Alinea 2 Pembukaan UUD 1945. 2. Kutipan pidato berjudul Mendayung antara dua karang tersebut dibacakan oleh Moh-Hatta dalam sidang KNIP. Dalam pidatonya pada sidang KNIP tanggal 2 September 1948, Moh-Hatta menegaskan Indonesia tidak memihak ke salah satu negara adidaya. Hal ini menggambarkan bahwa A. Indonesia menjadi penengah di tengah konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet. B. Pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak berdampak buruk bagi bangsa Indonesia. C. Sistem politik Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak cocok dengan iklim politik di Indonesia. D. Indonesia diakui sebagai pelopor gerakan non-blok demi terwujudnya perdamaian dunia. E. Indonesia tidak terlibat dalam pertarungan politik internasional antara blok Barat dan blok Timur. Jawaban yang benar adalah E. Indonesia tidak terlibat dalam pertarungan politik internasional antara blok Barat dan blok Timur. 3. Indonesia sebagai salah satu anggota PBB sering terlibat dalam misi perdamaian PBB. Hingga saat ini Indonesia masih terlibat dalam pengiriman pasukan Garuda untuk menjalankan misi perdamaian PBB. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan A. Membantu dan meringankan tugas PBB untuk melaksanakan tujuannya, B. Mewujudkan cita-cita negara untuk ikut menjaga perdamaian dunia, C. Membantu melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB, D. Menjaga posisi Indonesia dalam melaksanakan interaksi dan pergaulan dunia, E. Menjalankan kewajiban sebagai salah satu anggota PBB. Jawaban yang benar adalah E. Tujuan dari keterlibatan Indonesia dalam pengiriman pasukan Garuda untuk misi perdamaian PBB adalah menjalankan kewajiban sebagai salah satu anggota PBB. 4. Gagasan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika muncul pada Konferensi Kolombo. Tokoh yang memprakarsai untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika adalah A. Ali Sastro Amidjoyo dari Indonesia, B. Jawaharlal Nehru dari India, C. Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan, D. Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, E. UNU dari Burma. Jawaban yang benar adalah B. Tokoh yang memprakarsai untuk mengadakan Konferensi Asia Afrika adalah Jawaharlal Nehru dari India. 5. Dalam rangka menggalang kerjasama dan solidaritas antar bangsa pada masa Perang Dingin, maka diselenggarakan Konferensi Asia Afrika dan Indonesia menjadi penyelenggara. Di bawah ini adalah tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika, kecuali A. Memajukan kerjasama, persahabatan, perhubungan antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika untuk menyelenggarakan kepentingan bersama, B. Memperbesar peranan Asia Afrika dalam bidang militer dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia, C. Keprihatinan bangsa-bangsa Asia Afrika terhadap keberlangsungan perdamaian dunia, D. Kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan di antara bangsa-bangsa Asia Afrika, E. Memecahkan bersama soal-soal khusus dan penting bagi bangsa-bangsa Asia Afrika, seperti menjamin kedaulatan, melenyapkan diskriminasi ras dan penjajahan. Jawaban yang benar adalah B. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika adalah memperbesar peranan Asia Afrika dalam bidang militer dan ikut serta mengusahakan perdamaian dunia.
6. Indonesia telah menunjukkan perannya untuk ikut menciptakan perdamaian dunia melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada masa Perang Dingin. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika secara umum adalah A. Sebagai pengambil keputusan mayoritas di setiap konferensi, B. Memprakarsai untuk mengadakan konferensi dan sebagai tempat penyelenggaranya, C. Menjadi panitia ad hoc untuk setiap penyelenggaraan KA, D. Menjadi penyumbang dana terbesar di setiap konferensi, E. Sebagai penengah bagi negara-negara anggota KA yang sedang konflik. Jawaban yang benar adalah B. Indonesia memainkan peran utama dalam inisiasi dan penyelenggaraan KAA, sebagai wadah bagi negara-negara Asia dan Afrika untuk bersatu, berdiskusi, dan menyuarakan aspirasi bersama. 7. Kontingen Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB, sejak 1957 hingga sekarang. Bagi bangsa Indonesia, pengiriman misi Garuda tersebut untuk memenuhi permintaan PBB dan memiliki alasan yang kuat, yaitu alinea keempat pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa A. Indonesia dapat menjaga keamanan dunia, B. Pasukan TNI sejajar dengan pasukan dunia, C. Indonesia ikut menciptakan ketertiban dunia, D. Indonesia ingin memperlihatkan kekuatan TNI, E. Indonesia turut menjaga hubungan antar negara. Jawaban yang benar adalah C. Keterlibatan Indonesia dalam misi Garuda sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB, menegaskan tekadnya untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian global. 8. Dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia, maka Indonesia memainkan sejumlah peran dalam percaturan internasional. Peran yang cukup menonjol dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah A. Melatih pasukan Garuda bagi negara-negara yang berkonflik di dunia, B. Bekerja sama dengan negara-negara di dunia mengembangkan pasukan Garuda, C. Mengirimkan misi pasukan Garuda pada daerah yang berkonflik, D. Menolak segala bentuk agresi militer dengan membentuk pasukan Garuda, E. Bergabung dengan pasukan Garuda dari PBB ikut menyelesaikan konflik yang ada. Jawaban yang benar adalah E. Indonesia telah berpartisipasi dalam misi perdamaian PBB dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang dikenal sebagai pasukan Garuda. Pasukan ini bertugas membantu menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian di berbagai daerah yang terkena dampak konflik di dunia. 9. Indonesia menunjukkan sikap netral pada masa Perang Dingin dengan menjadi salah satu inisiator pembentukan gerakan non-blok. Indonesia terlibat dalam gerakan non-blok disebabkan karena A. Blok Barat dan Blok Timur tidak memberikan keuntungan kepada Indonesia, B. Uni Soviet memandang Indonesia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat, C. Indonesia menerapkan prinsip berdiri di atas kaki sendiri, D. Amerika Serikat membantu Belanda dalam perebutan Irian Barat, E. Indonesia menganut paham politik luar negeri bebas dan aktif. Jawaban yang benar adalah E. Prinsip politik luar negeri yang dianut Indonesia adalah politik luar negeri bebas dan aktif, yang mengisyaratkan bahwa Indonesia tidak akan terikat dalam aliansi militer atau politik manapun, dan akan mengambil posisi netral dalam konflik global. Gerakan non-blok cocok dengan pendekatan ini, memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan netralitasnya dalam hubungan internasional. 10. Pada masa Perang Dingin, Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui kegiatan gerakan non-blok. Tujuan dibentuknya gerakan non-blok adalah A. Memajukan kerjasama negara anggota untuk menyelenggarakan kepentingan bersama, B. Mencegah munculnya sistem aliansi di antara negara di dunia, C. Menyelesaikan masalah perebutan kekuasaan di antara negara anggota, D. Menjaga kedaulatan negara-negara anggota non-blok dan melenyapkan diskriminasi ras dan penjajahan, E. Menjamin kemerdekaan,
kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Jawaban yang benar adalah A. Gerakan non-blok bertujuan untuk memajukan kerjasama antara negara-negara anggota demi kepentingan bersama, meskipun negara-negara tersebut tidak terikat dalam aliansi politik atau militer.